Hari ini gue berkesempatan untuk test drive salah satu mobil yang sangat booming untuk di tahun 2020 ini. Siapa lagi kalau bukan Kia Sonet. Oke, jadi langsung aja saksikan ya teman-teman. Cus! Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan gue AA Wirya. Ya, jadi hari ini gue bersama Pak Eka ya Pak ya. Iya. Salah satu sales di Kia Motors yang ada di Bali. Nah, nanti untuk teman-teman yang ingin test drive dan juga membeli mobil, bisa banget langsung dikontak Pak Eka-nya. Nanti kontaknya gue taruh di deskripsi. Nah, Pak Eka, kita berada di mobil apa nih Pak? Ini Kia Sonet dengan seri yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi, yang premier ya Pak ya? Iya, tipe yang paling tertinggi, yang paling lengkap. Yang paling lengkap. Nah, fitur yang paling lengkap ada apa aja Pak di mobil ini Pak? Kita bicara dari yang dalam dulu. Kia Sonet ini sudah dilengkapi oleh audio yang begitu canggih, yaitu ada auto CarPlay sama wireless charging. Nah, ini juga untuk sound systemnya dia Bose ya Pak ya? Bose. Jadi suaranya itu benar-benar enak banget di telinga. Iya. Itu terus yang kedua itu dia sudah dilengkapi oleh drive mode, yaitu ada eco, normal dan sport. Terus untuk kondisi berkendara di jalanan yaitu di traction itu ada snow mode dan sand. Tergantung berarti di segala medan cocok ya Pak ya? Iya, betul. Terus untuk di jok sudah ada ventilator AC, di mana kita dalam berkendara tidak usah lagi merasakan kepanasan di joknya. Kan biasanya orang-orang nih keringetan gitu ya Pak ya. Berarti ini di joknya ada AC-nya gitu ya Pak ya? Ya betul. Terus mobil ini sudah juga dilengkapi oleh cruise control. Di bagian setir semua fitur-fitur udah bisa dikendalikan ya. Berarti ada audio control, cruise control juga ada. Ya, semacam compact SUV yang memang dengan ditawarkan dengan harga yang begitu murah dengan fitur-fitur yang ditanya ya, dengan canggih. Nah, ditambah juga mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof teman-teman. Ya. Jadi ini adalah salah satu mobil yang bisa dibilang termurah ya Pak ya. Tapi sudah dilengkapi dengan sunroof. Ya. Nah, ini bukan sekedar sunroof teman-teman, karena ini electric sunroof, jadi kita bisa buka dari dalam. Nah, jadi seperti dia ketika dibuka. Dan ini benar-benar akan menambah kemewahan pada mobil ini. Karena kalau kita buka sunroofnya kan biasanya kita liburan ke Bedugul gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa langsung menikmati udara dari luar, udara puncak. Ataupun kalau kita hanya sekedar ingin menambahkan kelegaan, sensasi lega pada mobil, kita bisa membuka kanvasnya saja. Jadi dengan membuka kanvasnya maka mobilnya akan menambah aura lega ya Pak ya, jadinya ya. Gimana rasanya Pak? Udah gini? Dan ini dari joknya udah terasa dingin? Dingin sekali. Seperti ada yang niup-niup gitu Pak. Karena itu adalah ventilator dari jok yang memang dibuat didesain khusus untuk agar kita lebih dingin adem ya Pak ya. Berkendara lebih nyaman lagi. Betul. Sebenarnya ini tidak dingin Pak, ini lebih ke adem memang. Karena kalau dingin kan orang pun juga nggak kuat ya Pak ya, nggak nyaman jadinya ya. Dan ini juga bisa diatur teman-teman, jadi ada 3 level. Dan ini yang gua pakai di 3 level. Jadi ada level 1, 2, dan 3. Itu mungkin mempengaruhi semburan anginnya ya Pak ya. Dan juga untuk mobil ini dia sudah dilengkapi dengan lampu LED. Jadi untuk lampu depannya itu sudah full LED. Untuk lampu belakang juga lampu utamanya sudah LED. Tapi lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih halogen ya Pak ya. Betul. Untuk teman-teman yang mau beli Kia Sonet sudah tidak ngapa-ngapain lagi. Jok sudah kulit. Audio sudah Bose. Velg originalnya ini sudah keren Pak. Sudah keren banget. Ini velgnya 16 inci ya Pak ya. Betul sekali, menggunakan ban Apollo. Kemudian untuk desain dari mobil ini juga benar-benar compact banget ya Pak ya. Jadi dia tidak besar, tidak juga kecil. Benar-benar pas untuk di perkotaan. Untuk anak muda keren, untuk orang tua untuk ibu-ibu juga sangat bagus dan sangat cocok sekali untuk ngantar anak sekolah. Apalagi ini SUV ya Pak ya. Jadi dia kecil tapi tinggi seperti ground clearance-nya juga tinggi gitu. Dan kita, ini dalam berkendara kita juga tidak takut dengan cuaca bila berjalan agak banjir karena dia SUV tinggi dia ground clearance-nya. Nah, untuk akomodasi ada apa aja nih Pak? Jadi untuk laci-lacinya bisa tolong dijelaskan ya kepada Pak, di sini ada laci di sebelah kiri untuk penyimpanan. Terus di dalam ini sudah kami disediakan juga
Laci ya. Jadi terus untuk tempat minuman ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti di tiap door trim ada cup holder ya Pak ya? Ya, Ruang penyimpanan juga ya. Dan di belakang sudah ada juga ventilasi AC, di mana ada AC-nya di belakang ini, jadinya di belakang. Di belakang udah dilengkapi dengan AC. Kalau kita bisa istilahkan ini double blower jadi. Double blower, betul. Tapi lokasinya di bawah ya Pak? Ya, di bawah. Kemudian di belakang juga ada untuk ngecas itu Pak, ada port USB. Ya, USB. Terus ini sudah dilengkapi wireless charging. Untuk handphone yang support wireless charging, teman-teman bisa tinggal taruh aja, ngecas secara otomatis. Ini benar-benar canggih banget mobilnya Pak. Dengan harga segini kita bisa dapatkan fitur yang biasa ditemukan di mobil 1 miliaran ya Pak ya? Iya. Mantep banget. Ini dengan harga untuk OTR on the road di Bali itu 309 juta rupiah. 309 juta. Tapi kayaknya 309 juta itu terlalu murah Pak untuk mobil seperti ini. Iya. Fiturnya benar-benar lengkap banget. Iya. Karena fitur dari ventilated seatnya ini biasanya ditemukan di mobil-mobil yang mahal Pak, seperti Lexus, Mercy gitu ya Pak ya. Biasanya untuk fitur-fitur mobil yang selengkap ini biasanya on the road-nya di atas 500 jutaan. Betul sekali. Dan ini kita bisa dapatkan hanya 300 jutaan Pak ya. Ya, di angka 309 juta. 309 juta. Untuk OTR saat ini, untuk di tahun 2020 Desember untuk pemesanan 2020. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah di bagian dashboardnya itu. Iya. Jadi ini dari audio sampai ke MID dia menyatu ya Pak ya. Iya. Di sini ada berwarna hitam menggunakan material piano black, dan ini benar-benar menambah tingkat kemewahan pada mobil ini. Ya, betul. Jadi untuk di fitur teman-teman juga tidak disusahkan oleh fitur-fitur mobil ini, semuanya praktis dan mudah dioperasikan. Betul. Nah ini memang kita belum dapat untuk mencoba akselerasinya karena kita sedang berada di jalanan macet ya Pak ya. Nanti kita akan coba untuk tes akselerasinya. Nah sekarang kita akan menuju ke Serangan, yang mana nanti kita akan mencoba untuk menggunakan mobil ini di jalanan yang kurang beraspal ya Pak ya, yang masih berbatu, yang masih bergelombang, dan kita akan tes seperti apa sensasi dari suspensinya. Oke, sekarang kita masih ada di Jalan Mahendradatta ya Pak ya, ini ya. Kenapa kita mengambil rute Mahendradatta? Karena kalau kita lewat Gatsu itu akan kena macet ya Pak ya. Malah tambah lama kita kalau apalagi sudah jam pulang kantor ini. Betul. Nah, untuk di bagian MID-nya, ini adalah salah satu yang gue suka juga teman-teman dari Kia Sonet ini. Karena di MID-nya ini dia sudah digital ya Pak ya. Iya. Di tengahnya tuh ada layar, jadi di sini ada trip meter, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata, dan juga timer kita mengemudi. Jadi udah berapa lama kita mengemudi kelihatan. Ada suhu juga, ada sisa bahan bakar juga Pak ya, jarak tempuhnya sisa lagi berapa. Dan kemudian dia tetap juga ada analognya Pak. Jadi selain digital dia juga analog. Jadi ada double gitu teman-teman. Dan ini keren banget untuk di mobil ini. Dia berwarna putih dan terang sekali untuk indikatornya. Nah, untuk mesin dari mobil ini apa Pak? Dia bermesin dengan 1500 cc dengan teknologi IVT, di mana konsumsi bahan bakar irit. Terus untuk konsumsi bahan bakar di perkotaan rata-rata itu 111 sampai 13 per liter, kilometer per liter. Terus untuk di trek jauh dengan kecepatan rata-rata 90 itu bisa nyampe 18 sampai 22 per liter, 22 km. 1:22 Pak. Ya, kalau untuk perjalanan jauh dengan injakan pedal gas yang konstan ya Pak. Konstan. Wah, itu benar-benar irit banget Pak. Iya. Untuk mobil SUV, mobil kekinian itu irit banget termasuk. Iya. Kemarin teman saya ada yang ke Negara, dari perjalanan dari Gatsu Barat, start dari dealer sampai Negara kota, bolak-balik itu ngabisin pertama kalau nggak salah itu dia konsumsi cuma 120.000. 120.000 bolak-balik ya Pak? Bolak-balik 120.000 rupiah, itu berapa liter pertama jadinya? Kurang lebih sekitar 12-13 gitu Pak. Iya, seperti itulah. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu daerah Negara itu di mana, jadi kalau dari Denpasar kita ke Negara itu jauh banget teman-teman. Ya, sekitar 90 sampai 100 kiloan Pak, kalau nggak salah 110-an lah. Nah, itu jauh banget, ditambah lagi baliknya. Berarti 200 ya Pak ya? 200 kiloan. Dengan konsumsi paling sekitar 12 liter. Berapa liter jadinya kalau pertama itu? Berarti sekitar kalau nggak salah 1:13-an mungkin ya Pak ya rata-rata ya. Dan sekitar. Itu termasuk irit banget Pak sebenarnya. Irit ya, kemarin dia sempat gini kok irit banget gitu. Irit banget betul. Dan ini untuk yang gua rasakan
saat menginjak pedal gasnya itu benar-benar enteng banget, halus. Jadi ketika kita ngegas lah mobil ini, kita injak pedal gasnya, itu dia langsung berjalan kencang ya Pak ya. Dan ini benar-benar nyaman banget. Ditambah juga suspensinya empuk sekali untuk mobil ini. Mesinnya 1500 tapi bertenaga. Bandingan dari mobil Kia Sonet ini begitu halus, walaupun kita membanting mau istilahnya fun to drive, itu memang betul-betul enak dan sangat nyaman. Betul sekali. Karena ini juga sudah dilengkapi dengan electronic stability control ya Pak ya. Ditambah juga ada traction mode, kemudian drive mode-nya. Jadi kita di cuaca dan situasi apapun kita bisa menyesuaikan dengan mobilnya teman-teman. Jadi kalau di cuaca hujan kita tinggal hidupkan electronic stability control. Kemudian juga kalau di jalanan berpasir kita bisa menggunakan traction control-nya ya Pak ya. Dan itu benar-benar canggih banget untuk di mobil ini teman-teman. Nah, karena mesinnya ini kan termasuk mesin generasi baru ya Pak ya. Untuk bahan bakar yang digunakan apa Pak untuk mobil ini Pak? Kalau bisa itu Pak, bahan bakarnya itu pertama yaitu oktan 92 kalau. Oktan 92 pertamax ya. Untuk performa mesin yang lebih lebih responsibel dan biar tarikan mobil itu sangat ringan. Dan juga supaya lebih awet Pak. Karena awet. kalau menggunakan yang kualitas di bawahnya itu kan biasanya berkerak ya Pak ya. Betul sekali. Dan ditambah juga untuk sensasi mengemudinya benar-benar nyaman sekali. Ini kita ada di jalan yang luas ya Pak ya, jalan yang lega, kemudian juga kebetulan sedang sepi. Dan ini ketika kita memacu akselerasi dari mobil ini benar-benar dapat banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka mengemudikan pelan-pelan dapat, bisa yang suka cepat-cepat ngebut-ngebutan juga bisa ya Pak ya, dengan mobil ini. Benar-benar nyaman banget. Nah, untuk fitur di audio dan juga untuk di monitornya ini apa saja Pak? Ini sudah dilengkapi dengan Auto CarPlay, terus sudah ada USB kalau Bapak mau ngecas ya. Mau ngecas sudah ada USB untuk untuk dihubungkan ke sini ya Pak? Iya, bukan. Bapak bisa nonton YouTube dari sini juga. Betul. Dan juga tentunya sudah touchscreen ya Pak ya? Ya, sudah touchscreen. Dan ini untuk menghubungkan dengan Apple CarPlay-nya itu tidak perlu kabel lagi teman-teman. Jadi sudah langsung wireless. Dan itu sudah teknologi kekinian ya Pak ya? Biasanya kalau mobil-mobil lain itu kan masih menggunakan kabel, dan ini tidak, dia langsung bisa terhubung. Pokoknya untuk mobil ini diciptakan untuk memanjakan penikmat dan pengemudinya. Nah, untuk desain dari lubang AC-nya juga ini keren banget Pak, seperti mobil-mobil sport gitu. Ini dibuat seperti klasik, agak klasik juga ini. Klasik tapi sporty Pak. Modern banget, dan di sini ada seperti diamond-diamondnya gitu. Kemudian juga desain dari dashboard tengahnya ini mewah sekali. Desain dari setir sangat nyaman, sangat mewah dan enak untuk digenggam. Betul. Ini setirnya benar-benar nyaman banget. Bahannya kulit juga Pak ya. Ada list jahitan asli berwarna merah. Ini benar-benar sporty banget. Kemudian di bagian door trim juga di sini soft touch. Jadi dia diberikan list jahitan asli berwarna merah. Kemudian spion juga udah auto retract ya Pak ya. Auto retract. Canggih banget. Nah, ada satu fitur sebenarnya Pak yang sangat-sangat canggih dari mobil ini, yaitu remote engine-nya itu ya Pak ya? Mobil ini bisa dihidupkan dengan remote. Jika suatu saat kita bepergian dan mobil ini terparkir dalam cuaca yang panas, apabila kita mau masuk dalam cuaca yang dingin, kita tinggal tekan di remote-nya di bagian tengah. Di bagian hull tekan sekitar 1 menitan, maka mobil ini akan hidup dengan otomatis sehingga AC menyembur. Setelah dingin barulah kita masuk dan amat sangat nyaman. Betul sekali. Dan biasanya kalau orang yang manasin mobil itu kan males banget Pak nungguin di dalam ya. Jadi kita dari luar aja pencet klik gitu. Maka ketika kita udah ready ya kita tinggal masuk ya Pak ya. Betul sekali. Mantap, mobil ini benar-benar canggih banget. Karena biasanya kita bisa menemukan fitur seperti itu di mobil seharga 500 jutaan. Dan ini harganya 300 juta Pak. 300 juta, komanya kecil. Komanya kecil, betul. Komanya kecil banget. Nah teman-teman, jadi sekarang kita sudah tiba di Serangan. Dan ini kebetulan pas banget, sepi banget ya Pak ya? Sepi banget, jadi kita bisa memacu akselerasi dari mobil ini, oke? Jadi boleh disiksa Pak mobil ini Pak? Bisa. Oke, jadi sekarang kita pastikan dulu jalannya sudah tidak ada apapun di depan, dan ini memang benar-benar kosong banget. Oke, langsung kita injak gasnya. Kita rubah ininya. Modenya Pak ya? Udah. Sport.
kita udah mudah. Ini sudah mode sport dan memang dia lebih responsif Pak. Ya betul. Responsif, kita hidupkan lampu hazard ya. Wow, ini mesinnya benar-benar garang banget. Padahal cuma 1.500 ya Pak ya? Iya. Dengan sistem pengereman yang begitu lembut juga. Betul. Tadi padahal ada mobil nggak sengaja keluar, itu gua nginjak rem itu nggak langsung gitu ya Pak ya? Mantap. Dan sangat smooth. Betul. Nah ini ditambah juga electronic stability controlnya bikin mobil tetap pada lajunya ya Pak ya? Jadi tidak limbung. Ini benar-benar nyaman banget. Nyaman banget ini. Ya. Ini kita ada di jalanan yang sedikit bergelombang dan gua akan tetap konstan di kecepatan yang termasuk tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi banget ya. Kita akan rasakan sensasinya. Oke. Dan dia mantulnya hanya sedikit aja ya Pak ya? Nggak terlalu goyang-goyang banget. Keren banget. Kok bisa Pak Kia buat mobil seperti ini Pak? Ya, sebagai inovasi di bidang usaha. Sekarang kalau di bidang otomotif, kalau kita nggak berinovasi, kita bakal ketinggalan zaman. Ya, Pak, ya? Iya. Inovasi memang kunci dari untuk kesuksesan di otomotif. Betul. Dan ini sebenarnya Kia ini berpotensi banget untuk berada di puncak tertinggi Pak, karena mobilnya nggak main-main Pak. Iya. Di sini juga Kia tidak main-main dalam berproduksi. Dengan hadirnya Kia Sonet, ada waranti mesin 7 tahun. 7 tahun Pak? 7 tahun atau 200.000 km. Terus di catnya juga diwaranti, audio 3 tahun diwaranti. Itu ada untuk apa-apa aja diwaranti, itu ada nanti kelihatan di buku servis nanti. Jadi nggak usah untuk berpikir panjang, nggak usah khawatir untuk membeli produk Kia karena semua sudah dijaminkan. Istilahnya Bali sing main-main produknya. Betul. Apalagi sekarang Kia sudah sama Indomobil ya Pak ya? Iya. Dan itu nggak main-main ya Pak ya? Nggak main-main. Itu perusahaan besar. Sehingga nggak usah takut dan khawatir akan biaya servis dengan ketersediaan part. Betul. Karena udah pasti terjamin ya Pak ya? Kia. Tapi memang jujur Pak, Kia sekarang itu nggak main-main Pak. Kebetulan saya juga pengguna Kia Sorento. Jadi memang tahu Kia itu seperti apa kualitasnya Pak. Betul. Dan setelah kita tes akselerasi ini, kita akan uji untuk di bagian suspensinya teman-teman. Jadi kita akan cari jalanan mana saja yang masih rusak. Nah, betul. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan salah satu rute yang masih berbatu dan juga jalanan teksturnya bergelombang ya teman-teman. Dan bener banget mobil ini sangat-sangat recommended untuk digunakan di jalanan seperti ini karena masih nyaman banget, dan juga tentunya mobil ini tinggi karena ground clearance-nya juga sangat tinggi. Bener-bener mantep banget untuk di mobil Kia Sonet. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu test drive gua kali ini untuk mobil Kia Sonet. Jadi jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye. Oke, jadi gua dan juga Pak Eka sudah tiba di dealer Kia dengan selamat. Jadi terima kasih banget untuk teman-teman yang selalu support channel ini, dan jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe ya teman-teman, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.